Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlena. Pada hari ini saya akan membahas tentang toharoh. Yang pertama itu pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berasal dari kata tohur yang artinya bersuci atau bersih. Dan menurut istilah, toharoh ialah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis-najis yang meliputi badan, pakaian, benda-benda yang terbawa di badan. Toharoh merupakan anak kunci dari syarat sahnya sholat, sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya, kuncinya sholat adalah suci, penghormatan adalah takbir, dan perhiasannya adalah Islam. Hukum toharoh ialah wajib bagi tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Selain ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua ialah syarat wajib toharoh. Syarat wajib toharoh terbagi atas Islam, berakal, balik, masuk waktu untuk mendirikan salat fardu, tidak lupa, tidak dipaksa, berhenti darah haid dan nifas, ada air atau debu tanah yang suci, berdaya melakukannya mengikut kemampuan. Dan yang ketiga itu sarana melakukan toharoh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan berjunub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat 43. Dan yang pertama itu macam-macam air. Air merupakan alat untuk bersuci, namun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah sebagai berikut. Yang pertama, air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, dan air embun. Air dapat digunakan untuk mandi, wudhu, dan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Sedangkan air untuk bersuci sendiri dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu air suci dan mensucikan. Maksudnya adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci, air mutlak atau air sewajarnya, air yang masih murni, baik menghilangkan hadas maupun najis, dan airnya tidak berubah warna maupun zatnya dan tidak makruh. Dan yang kedua itu air suci tetapi tidak mensucikan. Maksudnya ialah air ini halal diminum tetapi tidak dapat mensucikan hadas dan najis. Yang termaksud air suci tetapi tidak mensucikan adalah air yang berubah salah satu sifatnya, seperti air teh, air kopi, air susu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu air buah-buahan seperti air kelapa, perasan anggur, dan sebagainya. Yang ketiga itu air suci tetapi makruh hukumnya, yaitu air yang dijemur di tempat logam yang bukan emas. Yang keempat, air mutanajis adalah air yang terkena najis Dan yang kelima, air suci dan mensucikan tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari ghosab atau mencuri atau mengambil tanpa izin. Yang keempat, bentuk toharoh. Toharoh terbagi
menjadi dua bagian yang lahir dan batin. Toharoh lahir adalah toharoh atau suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak atau suci menyucikan dengan wudu, mandi, dan tayamum. Toharoh batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipu, ujub, dan riya. Sedangkan berdasarkan cara melakukan toharoh, ada beberapa macam bentuk, yaitu wudu, tayamum, mandi wajib, dan istinja. Dan yang kelima, fungsi toharoh. Fungsi toharoh dalam kehidupan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Selanjutnya yang kelima, manfaat toharoh. Manfaat toharoh itu yang pertama, untuk membersihkan badan, pakaian, tempat tidur dari hadas, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Kedua, dengan bersih badan dan pakaiannya, seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Ketiga, menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Keempat, seseorang yang menjaga kebersihan baik badan, pakaian, ataupun tempat tidak mudah terjangkit penyakit. Kelima, seseorang yang selalu menjaga kebersihan baik dirinya, rumahnya, maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Mungkin pembahasan untuk toharoh ini cukup sekian, dan adapun kesimpulannya yaitu toharoh adalah mengangkat penghalang atau kotoran yang timbul dari hadas dan najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Toharoh merupakan anak kunci dan syarat sahnya sholat. Hukum toharoh ialah wajib di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. Syarat wajib melakukan toharoh yang paling utama adalah beragama Islam dan sudah akil balik. Sarana yang digunakan untuk melakukan toharoh adalah air suci, tanah, debu, serta benda-benda lain yang diperbolehkan. Air digunakan untuk mandi dan berwudu, debu dan tanah digunakan untuk bertayamum jika tidak ditemukan air. Sedangkan benda lain seperti batu, kertas, tisu dapat digunakan untuk melakukan istinja. Toharoh memiliki fungsi utama yang membiasakan hidup bersih dan sehat sebagaimana yang diperintahkan agama. Toharoh juga merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat toharoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melakukan suatu ibadah. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan tentang toharoh. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.